Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian, umat yang dikasihi Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Kita ada lagi di dalam acara program Doa Pagi. Kita mau datang ke hadirat Tuhan, memohon pertolongan dan penyertaan daripada Tuhan untuk sepanjang hari ini. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala sebentar. Bapa, di dalam nama Yesus, kami datang ke hadirat-Mu, berterima kasih dan merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon kemurahan daripada Tuhan. Kami datang dengan kerinduan ke dalam hadirat-Mu. Kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kami mau belajar kehendak daripada firman Tuhan. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, Roh Kudus tolong kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan sebagai ayat pokok di dalam Ulangan 28 ayatnya yang ke-9. Saya bacakan, demikian firman Tuhan. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Puji Tuhan. Firman Tuhan menjelaskan tentang janji Tuhan terhadap umat-Nya. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia kepada umat-Nya. Bahwa Tuhan mau memenuhi janjinya. Tetapi firman Allah menjelaskan khusus bagi umat Tuhan, Israel, bangsa pilihannya. Kita adalah juga umat Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Ada beberapa janji yang firman Tuhan jelaskan di dalam perjanjian lama. Yang pertama adalah janji Tuhan untuk menyertai dan melindungi umat-Nya. Hal ini dijelaskan di dalam Kejadian 28 ayatnya yang ke-15. Di situ tertulis, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Tuhan berjanji untuk menyertai umat Tuhan dan melindungi hidup kita. Sebab itu kita bisa melangkah maju di dalam segala aktivitas kita. Kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai dan melindungi kita. Kita sangat bersyukur untuk janji Tuhan ini. Hal yang kedua adalah janji Tuhan untuk memberkati pekerjaan umat-Nya. Itu dapat kita baca di dalam Ulangan 28 ayatnya yang ke-11. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Sebagai umat Tuhan, kita harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Tetapi Tuhan berjanji, kalau kita bekerja dengan baik, maka Tuhan akan memberkati hasil
ternakmu, dan hasil bumimu. Karena Tuhan adalah Tuhan yang memelihara setiap kebutuhan umat-Nya. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Sebab itu kita tidak perlu takut. Dalam kebutuhan kita sehari-hari, makan, minum, pakai, Tuhan akan menyediakannya, dan Tuhan berjanji untuk memberkati kita. Puji Tuhan. Janji Tuhan yang ketiga adalah janji Tuhan terhadap umat-Nya, bahwa umat-Nya akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Hal itu dijelaskan di dalam Ulangan 28 ayatnya yang ke-13. Tertulis, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Ayat ini tidak boleh disalah tafsirkan. Konteksnya adalah kepada siapa ayat ini diberikan adalah kepada bangsa Israel, bangsa pilihan Allah. Karena melalui bangsa inilah datanglah Mesias yang menjadi juru selamat dunia. Menjadi kepala punya arti luas. Tetapi yang terpenting adalah umat Tuhan harus menjadi berkat, menjadi teladan, dan pengaruh yang baik. Hal ini dapat dicapai kalau kita menjadi terang dan garam dunia. Oleh karena itu, menjadi kepala bukanlah berbicara tentang jabatan, kedudukan, dan sebagainya. Tetapi umat Tuhan harus menjadi teladan, menjadi pengaruh yang baik, sehingga orang boleh melihat kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Kita juga harus melihat sikap seperti apa untuk dapat menerima janji-janji Tuhan. Yang pertama, saya mencatat untuk menerima janji Tuhan, Tuhan akan memberikan janjinya, memenuhi janjinya kepada mereka yang setia dan berpegang pada perintahnya. Kita dapat belajar melalui Ulangan 7 ayatnya yang ke-9. Di situ tertulis, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Puji Tuhan. Bagi orang yang setia dan taat kepada perintah Tuhan, maka Tuhan tidak segan-segan untuk memberkati umat-Nya. Marilah kita tetap setia sampai pada kesudahannya, sampai kita mati, sampai Tuhan memanggil kita. Hal yang kedua, untuk menerima janji Tuhan. Janji Tuhan diterima bagi orang yang sabar dan tidak bimbang terhadap janji Tuhan. Sebagai contoh, Tuhan menepati janjinya di dalam Roma 4 ayat 20-21. Di situ tertulis, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Abraham adalah seorang yang sabar, seorang yang tekun, dan dia tidak bimbang terhadap janji Tuhan. Abraham seorang yang percaya kepada janji Tuhan, maka Tuhan menepati janjinya kepadanya. Kiranya kita belajar dari kehendak Tuhan. Kita mau setia kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, tetap pegang janji Tuhan, tetap mengimani janji Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan tidak sekali-kali meninggalkan saya dan saudara. Kita terpelihara oleh karena janji Tuhan. Karena janji Tuhan adalah firman Tuhan sendiri. Kiranya Tuhan memberkati. Puji Tuhan.
Amin. Kita mau berdoa syafaat. Kita datang ke hadirat Tuhan. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat Tuhan, berdoa untuk pokok-pokok doa yang akan kami naikkan kepada Tuhan. Hamba berdoa buat setiap mereka yang mengikuti doa pagi hari ini, setiap jemaat Tuhan yang mengikuti doa pagi hari ini. Hamba berdoa kiranya di dalam nama Yesus Tuhan berkati jasmani maupun rohani, siapapun mereka, dimanapun mereka berada, jamah di dalam nama Yesus. Tuhan berkati sepanjang hari ini. Tuhan sertai, Tuhan tolong senantiasa keberadaan mereka. Setiap suami, istri, anak-anak diberkati Tuhan, jasmani maupun rohani. Setiap mereka yang bekerja, Tuhan berkati pekerjaan mereka dimanapun mereka berada. Mereka yang berdagang, apa yang mereka jual, Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Pekerjaan apapun yang mereka lakukan, Tuhan berkati. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan lancar dan baik. Mereka juga Tuhan yang beraktivitas, Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Setiap pergumulan umat Tuhan yang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Mereka mendapatkan pemulihan, kesehatan yang baru. Tuhan nyatakan mujizat dan pertolongan Tuhan, sembuhkan di dalam nama Yesus. Dengan iman kami percaya kepada janji Tuhan bahwa bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Mereka yang tidak mempunyai pekerjaan, Tuhan berkati juga, sehingga tetap ada rezeki bagi mereka. Setiap pergumulan yang susah, Tuhan hiburkan. Yang mengalami jalan buntu, Tuhan buka jalan di dalam nama Yesus. Berikan kemenangan dan pertolongan. Tuhan senantiasa memberkati setiap ibu-ibu rumah tangga. Tuhan memberkati mereka, aktivitas mereka di dalam nama Yesus. Yang sekolah, Tuhan diberkati juga Tuhan. Yang menjalani studi diberkati Tuhan. Setiap pelajaran mereka dapat diselesaikan dengan baik di dalam nama Yesus. Juga Tuhan, hamba berdoa kiranya Tuhan, hamba berdoa bagi pekerjaan Tuhan di GPDI Budi Mulia. Berikan kesetiaan di dalam nama Yesus. Berikan kerajinan untuk beribadah kepada Tuhan. Berikan sukacita untuk melayani Tuhan di dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat dan pertolongan daripada Tuhan. Setiap keperluan jemaat Tuhan, setiap mereka yang mendengar, mengikuti doa pagi hari ini, diberkati Tuhan. Bagi Indonesia juga kami berdoa syafaat bagi Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan semua pemimpin yang ada, jajaran dari yang tertinggi sampai yang terendah. Diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Berkati pemimpin-pemimpin kami. Berkati kota Jakarta. Berkati Tuhan, berikan kesejahteraan, berikan kedamaian, ketenangan. Kota Jakarta diberkati Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat setiap usaha menangani pandemi. Kiranya di dalam nama Yesus, Tuhan tolong pandemi ini boleh berakhir di dalam nama Yesus. Setiap usaha pengobatan yang ada, Tuhan tolong senantiasa supaya dapat berjalan dengan lancar dan baik. Sehingga ada pemulihan di Indonesia, bahkan di seluruh muka bumi. Hamba berdoa juga bagi setiap pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, penginjil-penginjil Tuhan. Kiranya yang mengerjakan pekerjaan Tuhan dalam pelayanan dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan berkati, berikan kesetiaan, berikan kekuatan, kemampuan, kesanggupan untuk melayani Tuhan. Setiap daerah-daerah, pelosok-pelosok, kiranya Tuhan buka jalan supaya banyak jiwa boleh datang kepada Yesus. Nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Tuhan sertai semua kami yang mengikuti doa pagi hari ini. Tuhan memberkati jasmani maupun rohani di dalam nama Yesus. Sertai kami sepanjang hari ini. Kami percaya ada janji-janji Tuhan yang berlaku di dalam hidup kami. Dan kami akhiri ibadah doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.